Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Soleh Guliati, SAG SPD. Hari ini kami kembali akan mengulas di balik kemelut manajemen Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo, Kabupaten Pati. Ini sebagai evaluasi bersama atas tindakan masif, arogan, brutal, anarkis yang dilakukan oknum guru SD perempuan di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo atas nama Indah Wayu Widiawati. Atas serangkaian kasusnya menyangkut Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo, Kabupaten Pati, kami sampaikan yang seharusnya sudah bisa, ya, kita menyampaikan hal ini seharusnya sudah bisa memilah dan mengklarifikasi kasus ini secara panjang dan lebar. Kami sampaikan bahwa antara face interest dan investigasi ini berbeda visi, dan beberapa pihak di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo kami sangat hargai mungkin malu atau dalam hal ini menyimpan sesuatu yang sifatnya rahasia, maka ada baiknya kami kembali melakukan investigasi lanjutan bahwa Dinas Pendidikan Tambak Romo Pati ini sebagai masukan dan saran kritik ke depan, jangan sampai hal seperti ini terulang kembali. Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo seharusnya memilah mana itu manajemen pribadi dan manajemen kedinasan. Jadi sekalipun itu ada kaitannya dengan kedinasan, harus menghargai manajemen pribadi daripada masing-masing personal. Seharusnya Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo dalam ini adalah koordinator atas nama Muhammad Sutopo. Ya, dengan lahirnya rekomendasi Bapak Bupati kepada kami bahwa saudara Didik diberi kewenangan untuk menyelesaikan persoalan ini dengan cara yang kondusif, dengan cara komunikasi, dengan cara bertahap, kekeluargaan, dan tidak melakukan gaduh. Ini sudah terbukti selama 10 tahun kita melakukan etika dan peradaban itu secara tertutup, artinya dengan surat yang tertutup, dengan komunikasi yang tertutup, tidak untuk kita gelar di media, itu sudah cukup normatif. Namun bagaimanapun karena ini domisioner dan tidak ada tindak lanjut, maka kami kembali menyampaikan somasi tersebut kepada Bapak Bupati Pati bahwa kami sudah berusaha Bapak semaksimal mungkin atas upaya penyelesaian ini, tetapi kembali lagi kami dihadapkan kepada aksi personal tersebut. Bagaimana bisa, ini permasalahannya, atasan yang memiliki jabatan kontentius kekuasaan itu dikalahkan oleh kepentingan pribadi dan golongan tertentu, yaitu golongan guru-guru bermasalah tersebut. Ini pertanyaan saya, ada apa? Jadi di situ dugaan yang terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh justru perempuan tersebut memerintahkan preman centeng dan rekannya untuk mengkriminalisasi dan menganiaya suaminya, ya, menterlantarkan suaminya secara berturut-turut. Ini tidak bisa dimaklumi begitu saja, tetapi harus diproses secara hukum, diproses secara administratif, diproses secara etika disiplin dan etika PNS. Tidak serta-merta menimbang dan mengingat hal tertentu yang sebenarnya itu adalah sampah atau aduan sepihak. Nah, bahwa perlu dimaklumi bersama pada 2017 itu seharusnya upaya penyelesaian konflik itu selesai dengan cara
bermediasi, namun ternyata kasus tersebut masih bersikeras pada overspell, overmah, dan menuduh suaminya melakukan kekerasan dan sebagainya, dan itu sudah berlalu bahwa adanya konten intensi, ya, adanya konten intensi, kontentius, di mana ranah konslet pribadi yang terpilah tersendiri itu dimasuki oleh pihak-pihak secara beramai-ramai dan digodok sedemikian rupa sehingga blonyok atau tidak mogol, ya, tidak matang. Ini termasuk bagi saya adalah kesalahan manajemen Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo di dalam mengintensifikasi atau mengintervensi secara kepada manajemen keluarga kami. Jadi ini termasuk jenis campur tangan Dinas Pendidikan kepada kami di dalam urusan sedia kala penyelesaian administratif, tetapi menjadi permasalahan tersendiri yang itu harusnya diproses secara administratif, tetapi ternyata menjadi proses panjang yang secara administratif kedinasan. Hal itu tidak dijelaskan secara terbuka terkait efek kesejahteraan, efek pengembalian hak dan insentif tunjangan suami yang harus diperoleh oleh saudara SH sebagai suami. Terkait perkara ini, masalahnya adalah misalnya saudara IW melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan hukum, baik itu penipuan, pencurian, dan mungkin TPPO atau penggelapan, termasuk korupsi bersama-sama dengan jabatan dan teman sejawat. Lalu semua hal-hal ini pertanggungjawabannya kemana dan bagaimana? Padahal itu sertifikasi. Maka kami menuntut bahwa kasus tersebut dapat diungkap dan motif maupun modusnya itu adalah tugas daripada kepolisian untuk mengembangkan kasus ini, karena jelas kami dalam hal ini adalah sebagai korban. Adapun klarifikasi saya terkait penyelesaian yang masih terkatung-katung terkait dengan uang makan, insentif, dan hak kemahalan maupun lainnya TMT mulai kejadian 2011 sampai 2020, seharusnya hal itu mulai diprioritas untuk diselesaikan, sebab IWW yang seharusnya mentaati aturan atau penyelesaian manajemen hukum sipil dan perundang-undangnya berlaku dengan cara seperti itu, artinya saudari IWW sudah melakukan pelanggaran wewenang atau pelanggaran jabatan, termasuk melakukan penyerobotan. Maka dalam hal ini kami meminta tuntutan untuk saudara tersebut merehabilitasi mental, merehabilitasi nama baik, mengkonsultasikan cara berpikir dan pemikiran yang salah itu, yaitu dengan adanya kejadian pengabaian penelantaran berkas-berkas, ya, milik saudara keluarga SH, dan hal ini dianggap tidak mampu berperkara atau tidak mampu secara ekonomi, maka ya tanggungannya adalah sepihak yang dilakukan oleh IW. Kalau hal tersebut masih dilakukan, kalau nggak mau mengakui kesalahan dan tidak mau minta maaf atau menyelesaikan secara kekeluargaan, ya bagaimana kita upaya bermediasi? Tentu kita mau tidak mau kita lemparkan lagi kasus ini blundernya ke persoalan hukum. Dan kita sampaikan kepada kepolisian, saudara IWW dilaporkan terkait dengan penipuan, pencurian, penggelapan, dan rekayasa kasus termasuk persekusi dan permufakatan jahat. Bahwa IWW ini yang seharusnya menyelesaikan semua utang-utangnya secara pribadi maupun organisasi, konsorsium di beberapa kelompok masyarakat ataupun arisan atau desa, baik di Winong maupun di mana saja saudara IWW berada, ini dijadikan ATM atau debt collector oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan terhadap kelincahan atau kelicikan saudara IWW ini menggunakan nama dan jasa orang lain yang terkait dengan IWW, diantaranya adalah mantan suaminya, sebagai gratifikasi. Maka atas kejadian ini kami meminta kepolisian untuk kembali mengungkap dan meneliti vendor-vendor yang ikut menagih janji terhutang dan tanggungan-tanggungan yang dibawa kabur, dan sampai di mana sampai sekarang tidak diketahui upaya penyelesaiannya.
Maka kalau terhitung maka lebih dari 400 juta lebih. Jadi dalam hal ini kami mohon bantuan kepolisian terutama yang berwajib, juga pihak atasannya untuk menyadari bahwa kasus ini kalau memang kasus pribadi maka saudari Wiwi harus diserahkan ke kepolisian agar ditahan dan dilakukan penyelidikan terkait hal-hal terkait dengan upaya gratifikasi yang dilakukan Wiwi atau suap yang dilakukan kepada atasan terkait bagaimana upaya penyelesaian masalah dan apa yang harus dilakukan atas upaya resolusi masalah IWW agar perkara ini segera tuntas dan diselesaikan baik dengan jalan pra-peradilan maupun dengan jalan lainnya. Jadi agar supaya tidak ada gaduh lagi dan kasus ini berkoler-koler atau berkepanjangan, maka kita minta diselesaikan dengan seksama dan dalam waktu yang secepatnya sejak kami menyampaikan inisiasi tersebut. Saudara yang kami hormati semuanya, bahwa kami sudah menyampaikan terutama membahas ini ke depan, bagaimana upaya penyelesaian mekanisme penyaluran pembayaran insentif tunjangan gaji itu utamanya, termasuk juga lainnya yang mengikat kepada saudari Wiwi ini masih jadi PNS atau tidak, kita tidak peduli itu sanksinya seperti apa, maka dia yang menanggung sebuah perbuatan karena ke depan akan ada proses lain selain upaya hukum, proses disiplin, pemberian sanksi dan lain sebagainya, termasuk nanti pemberhentian secara tidak hormat dari tugas sebagai seorang PNS atau wajar tanpa pengecualian apa ya ditutupi, terserah itu intensi instansi. Saya kadang tidak tahu, kita hanya melaporkan sebuah peristiwa kejadian bahwa seorang oknum PNS tidak mau menyelesaikan, melaporkan kondisi perkawinan atau pasal perkawinan kepada pihak-pihak atau perceraiannya kepada negara, maka tidak mengurangi rasa hormat, maka kami meminta ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku karena ada sanksi seorang pejabat ini harus memanggil secara bersama-sama mereka secara langsung dengan mendisorientasi atau moratoriumkan beberapa permasalahan atau mencatat persoalan antar jabatan. Selain itu juga definisi ini kami sampaikan jika kita berurusan dengan orang atau instansi tidak ada alasan kita meleng ya, alasan untuk takut atau tidak perlu mengetahui atau memahami memberi perhatian pada kebutuhan bawahan. Dan kami melihat wewenang itu definisinya harus ditoto dulu. Wewenang adalah hak untuk memberi perintah dan kekuasaan untuk menuntut suatu ketaatan. Ini kalau kekuasaan, sedangkan wibawa itu memberi perintah yang harus ditaati dengan komunikasi. Sedangkan penyelesaian masalah harus dibuka lebar-lebar dengan baik cara prakondisi, integrasi, intervensi atau terpadu atau akumulasi terserah. Nanti kita tulis traktatnya, setiap butir draft yang kita buat kita sepakati konfliknya apa, yang akan diselesaikan apa. Bapak Ibu Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo yang saya hormati, kalau nggak mau mengakui kesalahan itu hal yang biasa. Orang yang salah tidak mau mengakui kesalahan, nanti kalau digebuki jadi urusan lain. Ya kita melihat saja dasar kronologi yang kita sampaikan ini benar atau tidak, kita cek lapangan. Sikapnya bagaimana, kesehariannya bagaimana, tabiatnya bagaimana, apakah satu atau dua korban, laporan polisinya bagaimana, penelitian bagaimana, ini kronologinya kita ulas dan kita ungkap dari awal. Analoginya seperti ini, bahwa dulu awalnya saudara Wiwi juga pernah berhubungan dengan saudara Nom Suyoto terkait dengan utang piutang 25 juta. Juga kepada sebuah instansi di Pekalongan memburukan semua gajian suaminya atau korban bertahun-tahun untuk ditanam di sebuah BKK atau koperasi menurut pengakuannya di Sinom Widodo. Ini bekerja sama dengan Gunadi dan Rintinatun Gunadi yang juga memprospek saudara Dede ini tapi tidak berhasil.
Maka yang diprospek adalah istrinya dengan maksud melakukan akuisisi agunan, menandatangani talon, saham, obligasi, dan beberapa talon untuk meliarkan utang-utang di berbagai bank untuk dikembangkan di koperasi tersebut. Maka kami sampaikan sejak 2008-2010 itu saudari WW memang kita nyebutnya adalah mencari utang-utang di Winong secara masif, Jakenan, Pucak Wangi, yang total bisa sampai 1 miliar lebih itu. Kalau mungkin kita mau meneliti, tetapi dari keluarga kita total itu kerugian keluarga 470 jutaan. Dan semua yang nanggung adalah suami dan keluarga suami. Alasannya macam-macam, pengen buat toko atau buat usaha, pengen bangun rumah di Pati, beli mobil dan konveksi dan sebagainya. Ini alasan minta uang untuk modal itu, mau dikembangkan terus sampai pada 2011 saat kejadian itu berfluktuasi dan bertumpuk dan saudari W tidak mampu untuk bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan utangnya tadi dikemanakan, dia memutuskan untuk kabur dengan kekasih gelapnya atas nama BPM tadi, tinggal di rumah kendaraannya itu, dan setelah menguras aset suaminya juga membuat rekayasa atau permufakatan jahat seolah-olah dia selama bermata-mata di KDRT dan sebagainya, lalu ditolong dengan cara persekusi, diculik dari jalan oleh Bambang Permati dan Besut dan gerombolan agar supaya saudara DK ini lagi-lagi mengeluarkan sejumlah uang sebagai tebusan melalui kurirnya di Rustanto, Mancengkal Sewu dan beberapa di antara Jangari. Ada petunjuk yang lain adalah Sri Tomo melalui Kliwon dan Nur minta tebusan senilai 600 juta untuk menebus dia dan anaknya yang ditahan di rumah Sri Tomo Dukun Cabul itu tadi. Jadi ini adalah skandal mafia yang masif yang dilakukan oleh Sri Tomo Tambak Romo, seorang dukun dan keluarganya yang melakukan persekusi, memanfaatkan nama orang lain. Ya, dengan kasus mafia ini maka kami meminta 3 polsek bekerja sama, yaitu Polsek Kayen, Gabus dan Tambak Romo, tempat terjadinya persekusi dan sepak terjang seperti itu, sedangkan Polsek Winong kita anggap saja sebagai korban juga yang membela kami. Terima kasih Bapak Kapolsek Winong, Bapak Agung Suaryono dan sebelumnya di dalam membackup permasalahan kami. Maka atas skandal kasus mafia yang dilakukan oleh saudara Tomo, Sri Tomo Tambak Romo dan